Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, meski secara virtual kita bisa berjahah. Selamat datang kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, khususnya di prodi Ilmu Hadis. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama, kita bisa menggapai cita bersama, mengabdi bersama, berkarya bersama di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora ini. Saya kapasitas sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hadis, jadi saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan ilmu hadis. Alhamdulillah, khususnya kepada teman-teman yang memilih ilmu hadis sebagai salah satu wasilah untuk pengabdiannya, untuk berkarya dalam kehidupannya. Selamat datang, semoga kita bisa mewujudkan cita-cita kita, semoga kita bisa mewujudkan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Alhamdulillah, ini ilmu hadis. Kalau dalam di Arabnya itu tidak dikenal dengan ilmu hadis, tapi ulumul hadis. Tapi karena di Indonesia hampir mirip antara jamak dan mufradnya itu hampir sama. Kalau di Indonesia tidak bisa dibedakan, tapi kalau diarabkan ya ulumul hadis, tidak dikenal dengan ilmu hadis saja, tapi ulumul hadis. Bahkan dalam kajiannya nanti kita akan masuk pada ulumul hadis. Ya, kenapa? Karena saking banyaknya disiplin-disiplin keilmuan tentang hadis yang akan kita pelajari di sana. Jadi kemudian kita kenal dengan ulumul hadis, meski dalam bahasa Indonesianya kita lebih familiar dengan ilmu hadis. Alhamdulillah, selamat datang. Kita harus wujudkan tekad bahwa ini adalah salah satu garda kita, ini adalah bagian dari penjaga dari umat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Baginda bahwa lan tadillu abadan ma tamakssatum bihima kitabullah wa sunnati, bahwasanya umat ini tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah terjerumus selama memegang teguh dua hal yang ditinggalkan oleh Baginda, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Nah, kita berada, insya Allah kajian kita akan fokus nanti di sunnah-sunnah Baginda Rasulullah. Tentu ini ilmu hadis, kita punya visi dan misi, kita akan mewujudkan visi kita, misi kita, bahwa kita sebagai prodi ilmu hadis akan berusaha untuk menjadi prodi terdepan dalam kajian ilmu hadis dan penerapannya. Tidak hanya melulu nanti kita akan menjadi muhaddis, tidak, tapi lebih dari itu kita akan bisa berusaha untuk bisa menyampaikan bagaimana hadis itu bisa sampai ke masyarakat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Karena bagaimanapun itu adalah insya Allah menjadi tugas kita, dan umat ini akan sampai pada cita-citanya ketika berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya, wa ma atakumullahu rasul wa ma atakumullahu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Baginda ya ambil, yang dilarang ya laranglah, maka jauhilah. Teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa program studi ilmu hadis, selain Anda nanti teman-teman sekalian akan menjadi muhaddis, meski kita jangan berapologi, jangan mengatakan bahwa 4 tahun kemudian menjadi ulama hadis. Ya, memang nanti akhirnya teman-teman sekalian akan menjadi salah satu ulama di bidang yang dia tulis. Misalnya akan menulis tentang ekonomi dalam perspektif hadis, maka bisa jadi dia betul paham betul tentang
pergerakan ekonomi, pengembangan ekonomi umat dalam perspektif hadis, maka dia berhak di situ menyandang sebagai ya mujtahid hadis, mujtahid dalam bidang hadis dalam sisi ekonomi, bisa saja seperti itu. Tapi yakinlah bahwa semua memang yang kita lakukan ini adalah awal bagi kita untuk berkarya, awal bagi kita sebagai ladang pengabdian kita dalam kehidupan kita ini, khususnya dalam bidang hadis. Maka nanti muhaddis kita akan dibekali dengan kurikulum, akan dibantu dengan kurikulum yang sekarang ini sudah KKNI. Nah, kebetulan kurikulum kita yang sekarang ini yang kita pakai adalah kurikulum tahun 2019. KKNI tahun 2019 sudah penyempurnaan dari yang sebelumnya, KKNI 2018 untuk program studi ilmu hadis. Insya Allah kita akan berusaha menuntaskan studi kita, S1 kita, Stata 1 dalam ranah sekitar 7 semester, insya Allah sudah tuntas. Jadi direncanakan semester 6 itu materi sudah habis dalam kurikulum 2019. Semester 7 berarti 3,5 tahun kita hampir bisa dipastikan selesai jika betul-betul kita tuntas, bisa menuntaskan apa yang telah kita rancangkan pada kurikulum 2019. Teman-teman sekalian, output kita akan berencana pertama menjadi muhaddis. Ya, betul, kita akan menghafalkan beberapa hadis. Ya, paling tidak minimal Anda keluar dari muhaddis, Anda akan hafal paling tidak ya sekitar 100 lebih hadis. Yang pasti 120 hadis itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban awal. Seorang muhaddis apakah cukup? Tidak, kita pun akan bisa jadi muhaddis yang paham tentang IT. Kita akan bekali, kita akrab dengan IT nanti supaya kita bisa menyesuaikan dengan keadaan kita di milenial ini, bahwa hadis tidak harus ketinggalan, tapi kita akan bisa menyampaikan hadis sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang ini. Maka output kita selain muhaddis juga paham tentang IT, khususnya dalam bidang penyampaian hadis. Berikutnya, output yang tujuan kita, kalau seandainya pun itu sudah bisa atau kita punya dasar-dasar muhaddis, IT, maka sangat mungkin kita menjadi seorang peneliti bidang hadis. Nah, ini adalah sesuatu yang hampir menjadi sebuah keharusan. Nah, seluruh mahasiswa hadis khususnya itu akan kita bekali, akan belajar bersama tentang bagaimana tentang penelitian tentang hadis. Nah, penelitian tentunya tidak berangkat dari nol, kita harus sudah punya bahan-bahan keilmuan yang diperlukan. Nah, peneliti hadis itu adalah menjadi salah satu outputnya. Berikutnya adalah bahwa kita juga menyiapkan, seandainya pun dari teman-teman sekalian ada yang punya kemauan, keinginan untuk mendirikan pesantren, ya kita backup bahwa nanti muhaddis yang bisa untuk menjadi pengasuh pesantren. Kalau yang ada sekarang mungkin yang khusus hadis banyak sudah, cuma mungkin yang sering kita dengar misalnya pesantren hadis punya almarhum yang ada di Jakarta itu, Mustafa Yakub. Nah, bisa jadi teman-teman sekalian yang masuk dalam prodi hadis ini juga nanti akan menjadi pengasuh dari pesantren-pesantren hadis. Tidak lupa output lain yang mungkin menjadi pilihan dari teman-teman ilmu hadis adalah bahwa entrepreneurship adalah bagian dari yang akan menjadi bekal dari teman-teman di prodi ilmu hadis. Kita ingin bahwa seluruh teman-teman yang masuk kuliah, yang Allah berikan kesempatan kepadanya untuk mengenyam dunia perguruan tinggi, itu bisa menjadi solutif, bisa memberikan solusi kepada umat tentang problem-problem yang mereka hadapi, bukan menambah problem tentunya. Nah, ini tentunya dituntut
kewirausahaan, keentrepreneurshipan yang tinggi. Nah, kita ingin teman-teman yang masuk dalam program studi ilmu hadis juga menjadi barisan di sini, mereka-mereka yang membantu umat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka, khususnya dalam bidang ekonomi misalnya. Kita sering dengar bahwa sahabat Nabi Abdurrahman ibnu Auf adalah seorang yang paling kaya ketika itu di Madinah. Kita juga melihat sahabat-sahabat Nabi, Utsman ibnu Affan itu adalah seorang wirausahawan yang sukses. Kita ingin paling tidak mencontoh mereka. Kita juga ingin teman-teman yang putra-putra ini, teman-teman putra seluruh yang hadir di Fakultas Usuluddin ini, baik ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir, SPI atau bahasa dan sastra Arab, nanti pada saatnya ketika Anda sudah melamar seseorang itu, mudah-mudahan maharnya itu bukan mahar seperangkat alat sholat, tidak, tapi maharnya seperti mahar yang diberikan oleh baginda Rasulullah kepada ibunda Siti Khadijah. Apa maharnya? 20 onta merah. Anda tahu onta merah itu apa? Onta merah itu adalah kendaraan terbaik ketika itu. Ya, kalau sekarang ya kira-kira kelasnya Pajero lah. Kalau 20 Pajero kira-kira berapa itu kan. Nah, kita ingin teman-teman yang ada di Fakultas Usuluddin ini nanti pada saatnya ketika memberikan mahar setelah S1 tentunya, ingin kita harapkan mereka tuntas dulu S1 baru kemudian bisa memberikan mahar. Maharnya seandainya tidak 20 Pajero, 20 onta merah, yang minimal 1 onta merah, bukan hanya seperangkat alat sholat. Itu kita inginkan. Jadi yang titik yang kini ingin kita tekankan bahwa alhamdulillah Anda diberikan kesempatan oleh Allah, khususnya pada teman-teman putra ini, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengenyam S1, maka semua dari kita ini akan menjadi menjadi pendamping umat menyelesaikan permasalahan mereka. Maka entrepreneurship, wirausahawan itu adalah bagian yang akan kita kaji, kita kembangkan, kita lakukan di prodi nanti. Itu beberapa hal yang menjadi output dari program studi ilmu hadis. Mudah-mudahan ini bisa kita capai semua, dan yakinlah bahwa kita khususnya prodi ilmu hadis itu didukung oleh pengajar-pengajar bukan hanya dari dalam negeri, tapi banyak juga dari luar negeri, baik dari lulusan Timur Tengah, Mesir, Arab Saudi, bahkan seluruh Indonesia ini ada yang lulusan Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jogja. Yakinlah meskipun Anda tidak berada di tempat lain tapi berada di sini, yakinlah bahwa insya Allah kita sudah cukup dengan apa yang ada dalam tim pengajar, seluruh tim yang ada di Fakultas Usuluddin. Yakinlah bahwa kita akan berjuang bersama, insya Allah. Dengan keyakinan itu kita akan bergerak bersama, insya Allah Allah akan memudahkan kita. Mudah-mudahan kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Demikian dari kami, dari Ketua Program Studi Ilmu Hadis. Selamat datang, selamat bergabung. Allah akan memudahkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.